Toha Rasulillah Salatullah Salamullah Ala Yasin Habibillah Tawassalna Bismillah Wa billahi Rasulillah Tawassalna Bismillah Wa billahi Salim mabarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu wa sunnatahu ila yaumil qiyamah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi qad ballagha ad-da'wah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala 'azza min qa'il fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala an-nabiyyu mustafa wa rasulul mujtaba wal habibul murtada sayyidul muntaqa Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'ala al-haqq hatta ya'tiya amrullah. Wa qala hujjatul Islam al-Imam Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali fi kitabih Ihya'i Ulumuddin, Nizamuddin manutun bi nizamid dunya wa nizamuha manutun bil mal wal malu yatahassalu min ar-ra'yah wal ra'yatu manutun bi 'adlil hukama wal 'adlu innama yutimmu bil 'ilmi fa nizamuddin manutun bil 'ilmi. Shadaqallahul 'azim wa ballagha rasuluhu an-nabiyyul habibul karim. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وبطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا جمعنا هذا جمعا مرحوما مباركا أمين، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما أمين، وأن يجعلنا من الصالحين، وأن يجعلنا من المتقين، وأن يجعلنا من العارفين، وأن يجعلنا من الأغنياء الشاكرين، وأن يمتنا بالإيمان والإسلام مع الشهداء والصالحين، وأن يحشرنا مع عبادك الصالحين. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. والحمد لله رب
alamin. Pertama dan yang lebih utama, mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana alhamdulillah pada kesempatan siang menjelang sore ini kita masih diberikan beraneka ragam kenikmatan oleh Allah, terutama nikmat iman dan Islam diiringi sehat wal afiat jasmani dan rohani. Mudah-mudahan segala kenikmatan yang telah Allah curahkan, yang Allah telah anugerahkan kepada kita, ini merupakan nikmat hakiki dan sejati, dan kita termasuk hamba-hamba Allah yang senantiasa bersyukur terhadap nikmatnya. Amin ya Rabbal. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah dan terlimpah keharibaan baginda alam habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'at, dan juga kepada kita selaku umatnya ila yaumil qiyamah. Amin ya Rabbal. Ahibba'il kiram, segenap para alimil ulama, sadayana para kiai, para asatid, para hujjaj, bil khusus banyak sekali para alimil ulama, tokoh kita, ayahanda kita, selaku pendiri, pembina, pemuka agama, baik dari Majlis Surau ataupun non Majlis Surau, hadir di tengah-tengah. Alhamdulillah, orang tua kita, guru kita, Al-Mukarram wal Muhtaram Bapak Kiai Haji Suparman, Al-Mukarram wal Muhtaram Bapak Kiai Haji Bapak Kiai Haji Busro, Al-Mukarram wal Muhtaram Bapak Kiai Haji Subandi, Al-Mukarram wal Muhtaram Bapak Kiai Haji Mukhtar, dan para kiai-kiai yang lainnya yang tak dapat saya sebutkan satu sepersatunya. Namun insyaallah tak mengurangi rasa hormat takdim pribadi kasadayana. Kita doakan mudah-mudahan segenap para alimil ulama, segenap para tokoh kita senantiasa Allah panjangkan umurnya yang berkah. Amin. Allah limpahkan rezekinya. Amin. Allah berkahi kehidupannya. Amin. Istiqomahkan di jalan Allah hingga akhir hayatnya. Amin ya Rabbal alamin. Tak lupa salam penghormatan yang selanjutnya saya sampaikan, yang sangat spesial sekali, saya sampaikan kepada sahibul bait, sahibul maqam, selaku tuan rumah, yang beliau adalah anggota daripada Majlis Surau DPD MP Banten juga, yaitu Al-Mukarram wal Muhtaram Bapak Kiai Haji Saifuddin beserta keluarga besar. Kita doakan mudah-mudahan ya Allah ini tempat pondok pesantren dijadikan ma'hadan salihan mubarakan. Amin. Diseureutkeun rezekina. Amin. Diseureutkeun santrina. Amin. Tambah barokah ilmuna. Amin ya Rabbal alamin. Juga salam penghormatan yang sangat spesial saya sampaikan kepada segenap jajaran pengurus daripada Front Pembela Islam Dewan Pimpinan Wilayah Lebak Selatan, terutama Al-Mukarram wal Muhtaram daripada Ketua dan DWP Lebak Selatan, Al-Mukarram wal Muhtaram Kiai Haji Yudiana beserta 7 pengurus intinya. Tugas yang saya hormati seluruh ketua DPC, DPRA, dan juga sayap juangnya yang tak dapat saya sebutkan satu persatunya. Ya Allah, jadikanlah mereka sebagai hamba-hambamu yang soleh, yang senantiasa taat kepadamu, yang senantiasa berkorban untukmu, yang senantiasa berjuang untuk menegakkan li'ilai kalimatillah, menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Amin ya Rabbal alamin. Tak lupa salam penghormatan yang selanjutnya saya sampaikan kepada sahibul wilayah, aparatur pemerintah, sipil TNI maupun Polri. Kita doakan mudah-mudahan segenap aparatur pemerintah, khususnya yang hadir di sini, kita doakan mudah-mudahan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai aparat yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabbal alamin. Akhirnya salam penghormatan yang terakhir yang tak kalah istimewa dan tak kalah pentingnya saya sampaikan kepada segenap para hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda, para pemudi, santriawan, santriawati, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sebagaimana yang telah kita maklumi bahwa berkumpulnya kita pada siang menjelang sore ini tiada lain dan tiada bukan untuk memperingati satu peristiwa yang sangat bersejarah,
satu peristiwa yang sangat agung dan mulia, yang mana 75 tahun yang lalu tepatnya Negara Kesatuan Republik Indonesia memproklamirkan diri sebagai negara yang berdaulat, sebagai negara yang merdeka, negara yang aman daripada rongrongan kaum-kaum penjajah, baik itu imperialis ataupun penjajahan-penjajahan yang lainnya. Ini jelas merupakan suatu anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah berikan kepada bangsa, negara dan kesatuan Republik Indonesia. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Sudah menjadikan tradisi bukbak dimanapun. Ketika suatu negeri, ketika suatu negara dijajah oleh bangsa lain, maka otomatis penduduk negara tersebut, penduduk negeri tersebut akan dijadikan budak-budaknya, akan dijadikan hamba sahaya, akan hidup di negeri sendiri, tapi tidak bisa menikmati kehidupan yang bebas, kehidupan yang seluruhnya dirasakan oleh umat-umat manusia. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Jadi saya tanya, kemerdekaan itu nikmat apa bukan? Nikmat apa bukan? Anugerah apa bukan? Betul. Kalau ini merupakan nikmat dari Allah, anugerah dari Allah, kita wajib syukur apa tidak? Syukur apa tidak? Wajib syukur apa tidak? Betul. Alhamdulillah. Ibu bapak hadirin rahimakumullah, Indonesia dari Sabang sampai Merauke sangat luas sekali, terdiri daripada ribuan pulau, terdiri daripada puluhan provinsi, ratusan kota dan kabupaten, ratusan kejabatan, ribuan desa dan kelurahan, tak terhitung jumlah RT ataupun RW-nya. Betul? 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 Penduduknya lebih daripada 200.000 juta jiwa, dengan 85% di antaranya adalah beragama Islam. Jadi Negara Kesatuan Republik Indonesia ini jelas merupakan suatu anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang patut kita syukuri, yang patut kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Lalu bagaimana saudara cara kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sebagai kewajiban kita sebagai seorang hamba, kewajiban kita sebagai seorang hamba umat Islam, ketika diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita sebagai umat Islam wajib untuk mensyukurinya. Betul? 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 Ibu bapak hadirin rahimakumullah, kemerdekaan ini tidak bisa didapat dengan mudah. Kemerdekaan ini bukan hadiah daripada Belanda. Kemerdekaan ini bukan hadiah daripada Jepang. Kemerdekaan ini bukan hadiah daripada Portugis. Kemerdekaan ini bukan cenderamata daripada Inggris. Kemerdekaan ini bukan suatu hadiah cenderamata dari Amerika ataupun siapapun, tapi kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia kita raih, kita dapatkan itu berkat perjuangan yang sangat keras, perjuangan yang sangat ekstra daripada pendahulu-pendahulu kita, para alimin ulama kita, para pejuang-pejuang kita, para pahlawan-pahlawan kita. Betul? Betul? Kemerdekaan ini tidak didapat dengan mudah, tidak didapat dengan gratis, tapi kemerdekaan ini ditebus dengan ratusan nyawa, bahkan ribuan nyawa para pejuang-pejuang negara, para pahlawan-pahlawan negara. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Betul apa tidak? Jadi untuk saat ini saudara, kita sebagai penerus bangsa wajib untuk mengisi kemerdekaan ini dengan semaksimal mungkin, wajib menjaga dan memelihara kemerdekaan ini jangan sampai terulang kembali. Betul?
Betul. Siap kita jaga NKRI. Siap kita jaga Indonesia. Siap kita jaga Indonesia daripada penjajah. Siap kita jaga NKRI daripada komunis. Betul. Siap bersatu. Siap bersaudara. Takbir. Takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Ibu bapak hadirin rahimakumullah. Sebagaimana yang telah saya sampaikan, bahwa kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia tidak didapat dengan gratis, tidak didapat dengan secara hadiah ataupun secara simbolis, tapi melalui perjalanan-perjalanan dan perjuangan-perjuangan yang sangat panjang. Betul? Betul. Ribuan pahlawan, ribuan para mujahid, ribuan para pandang-padar kita yang telah berjuang dan bersusah payah untuk mengusir penjajah dari negeri yang kita cintai ini, saudara. Terjadi banyak pertempuran di berbagai wilayah-wilayah NKRI, dari mulai Surabaya, Semarang, Yogyakarta, Bandung, sampai ke Banten, sampai ke Jakarta, sampai ke Kalimantan, Sumatera, dan di berbagai negara kesatuan Republik Indonesia terjadi peperangan yang sangat dahsyat. Dan mana kalau kita lihat, kalau kita buka sejarah, saudara, ternyata para pejuang-pejuang itu, para pendiri-pendiri bangsa, hampir semuanya terdiri daripada kalangan para alim ulama yang istiqamah, yang mencintai negara kesatuan Republik Indonesia, terdiri daripada para habaib duriyah daripada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mencintai negara ini. Alhamdulillah, lahirnya para pahlawan-pahlawan nasional. Kita lihat banyak sekali para alim ulama di sana, banyak sekali para habaib di sana. Ada Imam Bonjol, ada Tuanku Imam Bonjol, ada Pangeran Diponegoro, ada Si Pitung dan lain sebagainya. Itu membuktikan bahwa Indonesia merdeka berkat jasanya para alim ulama, jasanya para santri, jasanya para habaib yang ikut berjuang dalam merebut kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Alhamdulillah. Jadi saya mau tanya, jasanya ulama besar apa tidak? Jasanya kiai besar apa tidak? Jasanya habaib besar apa tidak? Jasanya para santri besar apa tidak? Betul. Alhamdulillah. Kira-kira yang saya sampaikan paham apa tidak? Dipahami apa tidak? Dimengerti apa tidak? Lanjut. Ibu bapak hadirin rahimakumullah. Tinggal tugas kita sebagai para penerus-penerus bangsa, bagaimana kita merawat kemerdekaan ini, saudara. Tidak terasa sudah 75 tahun kita merdeka, betul? Betul. 75 tahun itu waktu yang lama apa sebentar? Sakedeng apa lila? Sakedeng apa lila? Lalu saya mau tanya, dari 75 tahun negara kesatuan Republik Indonesia yang sudah merdeka, apakah sudah ada 75% warga negara kesatuan Republik Indonesia yang menikmati hasil kemerdekaannya apa belum? Belum. Betul. Yakin? Ibu bapak hadirin rahimakumullah. Lalu bagaimana Pak kita merawat kemerdekaan ini agar supaya kemerdekaan ini jangan sampai direbut kembali? Indonesia sangat panjang sekali, 3,5 abad, 300 tahun Indonesia dijajah oleh Belanda, betul? Itu waktu yang sangat panjang. Berapa ton emas yang diangkut oleh Belanda ke negaranya? Berapa ton timah, minyak, hasil bumi yang mereka bawa ke tanah-tanah Belanda? Berapa banyak warga negara Indonesia yang mereka paksa untuk kerja keras, yang mereka paksa untuk melakukan
di negara Indonesia ataupun mereka bawa ke negaranya Belanda. Betul? Betul. Oleh sebab itu, kita sebagai para penerus bangsa wajib bersyukur atas nikmat yang sangat besar, atas anugerah Allah yang sangat besar, karena Allah telah memberikan kemerdekaan kepada kita. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ibu bapak hadirin rahimakumullah, kemerdekaan tidak akan bisa merata kita rasakan kalau seandainya para pengurus bangsa ini, para pemimpin bangsa ini tidak becus dan tidak bisa mengelola sebuah negara. Betul? Negara akan maju, sebuah negara akan maju, akan sejahtera rakyatnya kalau para pemimpinnya dari mulai tingkat atas sampai tingkat bawah sanggup dan adil dan bisa mengelola negara dengan baik. Betul apa tidak? Betul. Sekarang saya mau tanya, rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke sudah sejahtera apa belum? Belum. Keadilan sudah merata apa belum? Belum. Kemerdekaan sudah merata apa belum? Belum. Yakin? Yakin? Sekarang saya mau tanya, kesalahannya ada di rakyat apa ada di pemimpin? Kesalahannya ada di rakyat apa di pemimpin? Betul. Berani menanggung jawab, berani? Yakin? Kalau ada yang dilaporkan ke polisi, siap? Siap? Masya Allah. Ibu bapak hadirin rahimakumullah, sebuah negara akan kuat, sebuah negara akan hebat, sebuah negara akan menjadi negara yang sangat terhormat, yang dihormati oleh dunia kalau seandainya negara tersebut sanggup memelihara, sanggup menjaga dan memelihara anak-anak bangsa, dan sanggup mereka mensejahterakan rakyatnya dari mulai tingkat atas sampai ke tingkat bawahan. Sebuah negara akan maju, sebuah negara akan menjadi sebuah negara yang terhormat andai kata negara tersebut peduli dengan agamanya, peduli dengan agama yang mereka anuti. Sedangkan kalau kita lihat, hampir 90% penduduk negara Indonesia ini beragama Islam. Betul? Betul? Kalau sebuah agama negara ingin kuat, maka kuatkanlah agama. Insya Allah, yakin dan pasti, kalau agamanya kuat, insya Allah negaranya pun akan kuat. Saya tadi sebelum kesini lihat dulu keterangan daripada Hujjatul Islam Al-Imam Muhammad Al-Ghazali di dalam kitab Ihya'i Ulumuddin. Sangat luar biasa, saudara. Apa kata Imam Al-Ghazali? Imam Al-Ghazali mengatakan, Nizamuddin manutun bi nizami dunya wa nizamuha manutun bil mal wal malu yutahassalu min ar-ra'yah wal ra'yatu manutun bi adlil hukama wal adlu innama yutimmu bil ilmi fanizamuddin manutun bil ilmi. Alhamdulillah. Terus ke hartos. Jelaskan apa jangan? Jelaskan apa jangan? Siap mendengarkannya, siap merawatnya, siap mengamalkannya. Betul. Betul. Takbir. Ibu bapak hadirin rahimakumullah. Kata Hujjatul Islam Al-Imam Muhammad Al-Ghazali di dalam kitab Ihya'i Ulumuddin, Nizamuddin manutun bi nizami dunya. Terorganisirnya sebuah agama, kuatnya sebuah agama, manutun bi nizami dunya, itu tergantung kuatnya sebuah negara. Kalau
Kalau negaranya kuat, maka insya Allah agama pun akan kuat. Maka wajar kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu kesempatan pernah mengatakan di dalam salah satu hadisnya, apa kata Rasul, saudara? An-nasu ala dini mulkihim. Manusia itu tergantung agama yang dianut oleh pemerintahnya. Kalau pemerintahnya menganut agama Islam, dia beragama Islam, maka insya Allah agama Islam akan kuat, agama Islam akan semakin kuat. Kalau agamanya pemimpin tersebut bukan Islam, sementara rakyatnya kebanyakan mayoritas Islam, maka jangan salahkan kalau seandainya pemimpin tersebut tidak peduli dan tidak kasihan terhadap agama Islam. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Betul. Nizamuddin manutun binizabi dunya. Kuatnya sebuah agama, tersistemnya sebuah agama, hebatnya sebuah agama, itu manutun binizabi dunya, tergantung tersistem dan kuatnya sebuah sistem pemerintahan, saudara. Kalau pemerintahannya peduli terhadap agama Islam, dia beragama Islam, siap dia berkorban demi untuk Islam, maka insya Allah Islam ini akan kuat, Islam ini akan semakin kuat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi manakala sebuah pemimpin tidak peduli dengan Islam, tidak kasih sayang dan perhatian terhadap umat Islam, maka jangan salahkan kalau agama ini sedikit demi sedikit, hanya tinggal namanya saja, semakin hancur dan semakin terbawa oleh arus. Naudzubillah summa naudzubillahi min. Dan ini memang, saudara, terbukti ketika sebuah negara dipegang oleh seorang pemimpin yang sangat peduli dengan Islam, sangat perhatian dengan dunia Islam, sangat kasih sayang dengan umat Islam, maka dia akan menjalankan syariat Allah, syariat Rasulullah, syariat Islam dengan sepenuh hatinya, dengan sepenuh kekuatannya, dengan sepenuh kekuatan dan keinginannya untuk menegakkan syariat Islam di negara tersebut. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Salah satu contohnya yang kemarin viral, di mana? Di Turki. Di Turki ada sebuah masjid yang sangat megah, yang dulunya adalah sebuah katedral daripada Kristen Ortodok yang didirikan oleh Konstantinus Agung. Makanya disebutnya dengan kota Konstantinopel. Kota naon? Kota Konstantinopel. Kenapa dinamakan kota Konstantinopel? Karena memang pendiri kota tersebut adalah seorang kaisar Romawi Timur yang bernama Konstantinus Agung. Dia mendirikan sebuah kota yang sangat indah, dengan tataan yang sangat luar biasa, dengan benteng yang sangat luar biasa, dengan sistem pemerintahan yang sangat luar biasa, dengan sistem agama yang sangat luar biasa. Lalu dia mendirikan sebuah katedral, sebuah tempat ibadah orang-orang Kristen Ortodok. Dia bangun sebuah katedral yang sangat megah, dinamakan Katedral Hagia Sophia, saudara. Dia ada bangun berabad-abad, dijadikan gereja kurang lebih selama 600 tahun lamanya. 600 tahun. Setelah itu datanglah pasukan Islam yang dipimpin oleh Muhammad Al-Fatih, Sultan Mehmed II, menghancurkan Konstantinopel, menaklukkan Konstantinopel, menghancurkan kerajaan-kerajaan Konstantinopel, berperang selama kurang lebih hampir 40 hari dan 40 malam, saudara. Perjuangan yang sangat luar biasa. Akhirnya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Konstantinopel bisa dilumpuhkan dan bisa ditaklukkan. Otomatis semua sistem negara dirubah, jadi dari mulai Kristen menjadi negara
Islam, dan kotaknya pun diganti dari Konstantinopel menjadi Istanbul. Hagia Sophia yang tadinya sebuah katedral yang paling besar dirubah menjadi masjid agung daripada kota tersebut. Alhamdulillah, itu berkat sebuah pemimpin yang peduli dengan Islam, yang kasih sayang dan perhatian terhadap syariat Islam. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Berabad-abad lamanya Hagia Sophia dijadikan sebagai tempat ibadah umat Islam, dijadikan sebagai masjid. Ternyata dihancurkan oleh seorang munafik, oleh seorang Zionis Yahudi yang dia mengklaim sebagai Islam, tapi dia adalah seorang Zionis Yahudi. Orang-orang Yahudi sengaja kirim dia untuk menghancurkan khilafah otonom yang ada di Turki. Siapa? Yaitu Tengkorak Mustafa Kemal Atatürk alaihi laknatullah. Amin. Amin. Hancurlah kekhalifahan otonom di Turki, dan akhirnya bubar kekhalifahan Turki, dijabat seorang Mustafa Kemal yang pahamnya sekuler, yang pahamnya Yahudi. Orang-orang Yahudi terus mendampingi Mustafa Kemal Atatürk sehingga negara Turki yang asalnya beragama Islam, negaranya dari mulai tingkat bawah hingga tingkat atas dipegang oleh orang-orang sekuler. Dan alhamdulillah pada tahun ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada umat Islam dengan jalan suatu pemimpin yang sangat peduli dengan Islam, yang merdu sangat sekali, yang sangat merdu suaranya membaca Al-Quran. Dia sangat berani, tidak takut dengan siapapun. Dia lantang di hadapan PBB, dia lantang di hadapan orang-orang kafir. Sekalipun dunia barat menentang, sekalipun orang-orang Israel menentang, Yunani menentang, tapi dia kekeh dalam pendiriannya, kukuh dalam pendiriannya bahwa Hagia Sophia harus difungsikan lagi sebagai masjid untuk beribadah umat Islam melalui tangan seorang presiden yang sangat luar biasa, peduli, perhatian terhadap Islam, yaitu Tayyip Erdogan. Alhamdulillah Hagia Sophia sudah resmi menjadi masjid kembali. Alhamdulillah. Jadi kalau saya tanya, sebuah pemerintahan, kekuasaan itu penting apa tidak? Penting apa tidak? Penting apa tidak? Umat Islam duduk di bawah kekuasaan penting apa tidak? Penting apa tidak? Wajib apa tidak? Wajib, saudara. Karena sebuah negara kalau dipimpin oleh orang-orang kafir, maka jangan salahkan ketika umat Islam dipaksa untuk menganuti agama yang mereka anuti. Ketika simbol Islam dihilangkan, ketika syariat Islam dihilangkan, jangan salahkan kita, jangan salah siapa-siapa. Itu kesalahan kita karena telah memimpin pemimpin yang salah. Betul? Betul? Itu Hagia Sophia yang ada di Turki. Sejarah lain kita lihat Andalusia, saudara. Apal Andalusia? Andalusia, Spanyol. Andalusia, Spanyol, saudara. Yaitu kekhalifahan Bani Umayyah yang berkuasa di Andalusia kurang lebih selama 6 dekade, kurang lebih sekitar 700 tahun berkuasa di Andalusia, yang menjadi pusat kota pemerintahannya yaitu di kota Granada. Spanyol, negerinya Iker Casillas, negerinya Raul González. Nah itu negerinya Capi Hernandez. Nah itu, saudara. Dulu Spanyol itu namanya bukan Spanyol tapi Andalusia.
Andalusia hancur, dikempur oleh pasukan-pasukan salibis, dikempur, dijajah oleh pasukan-pasukan salibis dari Romawi. Apa yang terjadi saudara? Ketika Islam hancur, kekuasaan hancur, bisa ditaklukkan, maka masyarakat-masyarakat yang ada di Andalusia, rakyat-rakyat yang Andalusia yang hampir sudah 100% memeluk Islam, mereka dipaksa hanya ada 3 pilihan saudara. Satu, pilihan mereka selamat dengan catatan mereka harus masuk agama Kristen. Yang kedua, mereka tidak akan selamat kalau seandainya mempertahankan keimanan dan keislaman. Maka pada saat itu terjadi pembunuhan besar, pembantaian yang sangat massal. Ribuan umat Islam dibantai di Andalusia saudara. Masya Allah. Dan sejak itu pula masjid terbesar di Andalusia bernama Masjid Agung Cordoba dirubah menjadi katedral daripada orang-orang Kristen. Biadab apa tidak? Biadab apa tidak? Biadab saudara. Sampai sekarang Islam belum pernah kembali jaya di Andalusia. Nah, mudah-mudahan jangan sampai terjadi di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Amin. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Bagaimana caranya saudara? Bagaimana saudara? Supaya tidak terjadi seperti di Turki. Supaya tidak terjadi seperti di Andalusia. Maka kewajiban kita sebagai umat Islam, para penerus-penerus bangsa, wajib merawat ini kemerdekaan. Wajib kita menjaga dan memelihara kemerdekaan ini dengan sesungguh-sungguhnya, dengan tetap mempertahankan nilai-nilai daripada agama Islam yang kita anuti dan kita cintai ini. Betul? Betul? Siap kita pertahankan agama Islam, siap kita pertahankan akidah Islam, siap kita pertahankan akidah umat Islam, siap kita jaga syariat Islam dari negara kesatuan Republik Indonesia, siap kita berjuang, siap kita bersatu, siap kita korbankan nyawa, siap kita korbankan harta. Takbir, takbir, sallu ala Nabi Muhammad. Kita tidak bisa menjamin saudara 5 tahun, 10 tahun yang akan datang, apakah agama Islam ini masih ada atau tidak di Indonesia. Kita tidak bisa menjamin. Betul? 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 Tidak bisa menjamin saudara. Kalau suatu saat nanti kekuasaan tertinggi negeri ini jatuh kepada orang-orang yang benci terhadap Islam, benci terhadap para alimil ulama, tidak perhatian terhadap syariat Islam, bukan hal yang mustahil jika suatu saat nanti umat Islam akan dipaksa untuk meninggalkan syariat Islam ini. Betul? Betul? Kalau hal itu terjadi, saya mau tanya kepada yang hadir di sini, siap bertahan apa tidak? Siap bertahan apa tidak? Siap berjuang apa tidak? Siap pertahankan keislaman kita apa tidak? Betul? Ibu bapak hadirin rahimakumullah. Tersistemnya sebuah agama, kuatnya sebuah agama, ternyata binidhamid dunya itu tergantung pemerintahnya saudara. Wa nidhamuha manutun bil mal. Negara akan kuat, negara akan hebat manutun bil mal ketika roda perekonomiannya stabil, ketika para pejabat dan aparatnya, ketika para pemimpin-pemimpinnya sanggup dan bisa mengelola ekonomi, keuangan negara, aset-aset negara dengan baik untuk kesejahteraan rakyat. Betul? Betul?
Indonesia ini merupakan negara yang sangat luas, betul apa tidak? Kekayaannya sangat melimpah luas, betul apa tidak? Sumber daya alamnya sangat melimpah luas, sumber daya kelautannya pun sangat melimpah luas. Luar biasa kayanya negeri ini, saudara. Emas ada di Indonesia, betul? Dari mulai emas koneng sampai ke emas anu taina koneng aya. Timah, perak, minyak bumi, gas, nadoi, batu bara, aya tahu? Aya tahu? Aya tahu? Kelautannya, ikannya melimpah luas, betul? Hasil taniknya melimpah luas, betul? Hasil hutannya melimpah luas, betul? Betul? Tapi ternyata, saudara, kebanyakan negara rakyat daripada Indonesia belum bisa merasakan kemerdekaan ini dan belum bisa merasakan kesejahteraan daripada yang diberikan oleh pemerintahnya, betul? 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 Ibu bapak hadirin rahimakumullah, kalau seandainya pemerintah bisa mengelola negara, sanggup mengelola negara, bisa mengatur ekonomi dengan baik, aset-aset negara diperuntukkan untuk kesejahteraan rakyatnya, maka yakin tidak akan ada lagi orang miskin di Indonesia. Tidak akan ada lagi orang yang sengsara di Indonesia. Tidak akan ada lagi orang yang mati kelaparan akibat tidak menemukan makanan. Betul? Betul? Negara kaya tapi tidak sejahtera. Itulah Indonesia. Betul? Betul? Masya Allah, yang ada sudah hasil bumi kita diperas, pertambangan kita diperas, hasil tani kita diperas, pajak dari rakyat semakin hari semakin naik. Betul? Pajak mobil naik apa kurang? Naik apa turun? Nah, pajak tanah naik apa turun? Ayeuna pribadi serek naros, orang hidup di negara orang, tanah orang, mobil orang, segala macam anu orang, tapi tetap kudu bayar. Betul? Sawah dipajakan apa henteu? Kebun dipajakan apa henteu? Betul? Motor dipajakan apa henteu? Mobil dipajakan apa henteu? Warung dipajakan apa henteu? Kabeh dipajakan, saudara. Kabeh dipajakan, tidak ada satupun yang dipajakan. Bahkan ada wacana sapedah pun rek dipajakan. Inna lillahi wa inna ilaihi. Daikeun kali teu make jubur pamajikan yang dipajakan geuna. Masya Allah. Kalau pemerintahnya bisa mengelola negara dengan baik, sanggup mengelola ekonomi dengan baik, maka insya Allah negara ini akan kuat. Yang ada survei di lapangan, Masya Allah, aset-aset negara bukannya dipertahankan, bukannya dikelola, tapi tidak sedikit aset-aset negara ini yang dijual ke asing dan asing. Betul? Betul? Kira-kira ini biarkan apa lawan? Biarkan apa lawan? Biarkan apa lawan? Siap kita lawan? Betul? Takbir. Ibu bapak hadirin rahimakumullah. Selanjutnya, wanidamu hamanatun bil mal wal malu yutahassalu minar rakyati. Sementara ekonomi, uang itu dihasilkan dari betul? DPR siapa yang gaji? Presiden siapa yang gaji? Bupati siapa yang gaji? Gubernur siapa yang gaji? PNS siapa yang gaji? Lurah siapa yang gaji? Betul? Wal malu yata'assalu minar rakyah. Uang, ekonomi, semuanya itu dihasilkan daripada pemerintah. Yang gaji itu adalah rakyat, saudara. Warrakyatu manutun bi'adlil hukama. Rakyat akan sejahtera, rakyat akan taat dan patuh kepada pemerintah
kalau seandainya pemerintah sanggup menegakkan keadilan yang seadil-adilnya. Betul? Betul. Pemerintah, aparat, pejabat, penegak hukum sanggup menegakkan keadilan yang seadil-adilnya. Saya mau tanya, keadilan di Indonesia sudah merata apa tidak? Merata apa tidak? Sudah adil apa tidak? Betul? Oleh sebab itu, wahai para pemerintah, wahai para aparat pemerintah, wahai para pejabat-pejabat negara, wahai para penegak-penegak hukum, jangan salahkan rakyat kalau tidak taat dan tidak patuh terhadap aturan pemerintah. Jika para pemerintah dan pemimpinnya meninggalkan keadilan ini, betul? Betul? Rakyat akan patuh dan taat kepada pemerintah jika pemerintah sanggup memberikan kesejahteraan dan keadilan juga kenyamanan terhadap rakyatnya. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Betul apa tidak? Alhamdulillah wal adlu innama yutimu bil ilmi, dan keadilan itu bisa sempurna dengan ilmu. Fanidomuddin manutun bil ilmi, ternyata kukuhnya sebuah agama, kukuhnya sebuah tatanan negara, kukuhnya sebuah tatanan ekonomi, manutun bil ilmi, itu harus didasari dengan ilmu. Jadi kembali kepada ilmu. Negara akan kuat bila mana manusianya berilmu. Maka di dalam tata hukum tata negara ada SDM, ada SDA. Kalau SDM sumber daya manusia, kalau SDA sumber daya alam. Sebuah negara akan kuat dan terhormat, sebuah negara akan hebat kalau SDA dan SDM-nya stabil dan setara. Indonesia SDA-nya hebat, SDA-nya kuat, tapi SDM-nya kurang kuat, maka sampai ke ayeuna tacan sejahtera dan tacan merdeka. Betul? Betul. Oleh sebab itu kita berdoa, mudah-mudahan ke depan Indonesia bisa sejahtera, ke depan kita memiliki pemimpin yang adil dan perhatian dan kasih sayang terhadap rakyatnya, perhatian terhadap agama Islam ini. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu bapak hadirin rahimakumullah, kira-kira yang saya sampaikan cukup apa tidak? Cukup apa tidak? Dimengerti apa tidak? Dimengerti apa tidak? Betul? Alhamdulillah. Ibu bapak hadirin rahimakumullah. Yang kedua, pada siang menjelang sore ini kita kumpul di sini selain mengadakan tasyakur mengingat hari ulang tahun kemerdekaan RI yang ke-75, juga pada hari ini kita memperingati milad Front Pembela Islam yang ke-22. Mudah-mudahan ke depan Front Pembela Islam semakin eksis, semakin istiqamah untuk berjuang li'i'la'i kalimatillah. Amin. Dan kita doakan mudah-mudahan imam besar kita yang sekarang hijrah di kota Mekah Al-Mukarramah secepatnya bisa kembali berkumpul bersama kita, berjuang bersama kita. Amin ya Rabbal alamin. Yang terakhir, ini pengumuman. Insya Allah pada malam ini, tepatnya pada Isya, kami di DPC FPI Kecamatan Cikesik akan mengadakan tabligh akbar dalam rangka memperingati 17 Agustus dan milad FPI yang ke-22 diadakan di alun-alun Cikesik yang akan diisi oleh Al-Mukarram wal Muhtaram Ketua DPD FPI Banten Kiai Haji Ahmad Muhammad Fahrul Raji, dan beliau alhamdulillah sekarang sudah meluncur ke kediaman Peribados. Kita doakan mudah-mudahan selamat. Oleh sebab itu saya mengundang kepada seluruh para pengurus DPW DPW Lebak Selatan yang sehat, yang tidak ada udzur, yang lagi senggang untuk sama-sama hadir di acara malam ini. Siap hadir? Siap datang? Betul? Takbir! Ini luar biasa.
biasa buka. Kenapa? Karena memang acara ini hampir-hampir gagal. Hampir-hampir gagal. Biasanya sudah puluhan tahun di Kecamatan Cikesit, setiap tanggal 17 Agustus itu selalu dimeriahkan dengan jaipongan dan wayang golek. Tapi alhamdulillah untuk tahun ini insya Allah akan selamanya setiap tanggal 17 Agustus akan diisi dengan istighosa kublo dan takbir akbar. Takbir! Takbir! Sallu ala Nabi Muhammad. Ibu bapak hadirin rahimakumullah, mungkin hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Mohon maaf apabila kurang atas, kurang jelas. Maklum ini mendadak sekali. Pribados karak dibel kamari putih. Sangat mendadak sekali. Jadi sama